Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua baik-baik saja. Oke brother and sister, kali ini saya akan membahas alur cerita film 13 menit tahun 2021. Film ini menceritakan sebuah penduduk di kota kecil Heartland yang terkena badai besar, sampai penduduk hanya memiliki waktu 13 menit untuk menyelamatkan diri. Akankah mereka selamat dari bencana alam itu? Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal film diperlihatkan seorang wanita, dia bernama Tammy, sedang melihat kilatan petir di depan rumahnya malam hari sambil membaca buku. Tidak lama kemudian petir itu menyambar gudang milik mereka dan terbakar, sehingga Tammy pun dan Rich suaminya mencoba memadamkan api itu. Aim higher, Tammy. Scene berpindah kepada Anna. Anna adalah seorang staf hotel yang ada di kota itu. Di sini Anna mengobrolkan tentang rumah yang akan dibelinya, tetapi Carlos keberatan karena hari ini adalah hari pertama dia bekerja. Jadi Carlos belum punya uang untuk memberi rumah itu. Sehingga Anna pun membujuk Carlos untuk menyicil rumah itu, dan akhirnya Carlos pun menyetujuinya. Di sisi lain, wanita yang bernama Madeline dan nama panggilannya Maddie sedang memeriksakan kandungannya. Dikarenakan pacarnya tidak mau menikah, akhirnya Maddie memutuskan untuk mengaborsi bayinya. Tetapi perawat atau bidan memberitahukan Maddie untuk merawat bayi itu karena anak itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Maddie pun yang kesel karena merasa diceramahin, akhirnya dia pun pergi. Di luar ternyata ada pacarnya yang menunggu dan dia menanyakan kenapa cepat sekali aborsinya. Maddie pun akhirnya langsung mengajak nikah pacarnya, tetapi pacarnya masih belum siap karena mereka baru saling kenal. Akhirnya Maddie pun marah dan membuang liontin pemberian pacarnya itu dan langsung pergi. Scene berpindah kepada Brad. Dia adalah seorang reporter berita atau pembawa acara berita. Begitupun dengan istrinya yang bernama Kim. Brad di sini berangkat duluan ke tempat kerja dikarenakan istrinya harus mengantarkan anaknya yang bernama Peyton ke sekolah. Tidak lama kemudian Kim pun sampai di kantor, dan setelah itu Kim pun memulai rapatnya dengan para kru di sana dan membahas tentang badai yang akan datang, sehingga mereka semua siaga satu. Di hari pertama kerja ternyata Carlos kena teguran karena dirasa dia tidak ada keahlian di peternakan, sehingga Rich memberitahukan kepada Daniel kalau Carlos tidak bisa apa-apa, mending suruh pergi saja. Rich juga memberitahukan bahwa Carlos ini tidak bisa bahasa Inggris. Carlos pun memberitahukan Daniel bahwa dia adalah seorang mekanik. Tidak lama kemudian traktor Rich rusak, sehingga Rich memanggil Carlos untuk membetulkannya. Carlos pun memberitahukan Rich bahwa Rich harus mengganti selang saluran bensin. Rich pun menyuruh Carlos untuk mengambil onderdil itu dan diberitahukan rutenya, sehingga Carlos pun pergi. Kembali kepada Maddie yang sedang mewarnai rambut ibunya karena Maddie bekerja di salon. Ibunya pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Maddie pun menjelaskan kepada ibunya bahwa dia hamil. Ibunya pun akhirnya menanyakan siapa ayahnya dan apa rencana kamu, karena apapun keputusan kamu, ibu selalu ada untukmu. Tidak lama kemudian Kim menelpon Maddie dan menyuruh Maddie untuk menjemput anaknya karena dia masih sibuk bekerja menjadi pembawa berita atau reporter. Sehingga Maddie pun pergi untuk menjemput anaknya si Kim. Setelah itu Kim mulai syuting berita dan kebetulan dia live bersama Brad, yaitu suaminya. Mereka pun memberitakan situasi cuaca di sana, dan mereka juga memberitakan bahwa tidak akan lama lagi bakalan ada badai datang, sehingga kepada masyarakat tetap waspada.
Kembali kepada Maddie yang sedang menjemput Peyton, anaknya Kim. Setelah sampai di rumah, Peyton pun menonton TV. Tidak lama kemudian pacar Maddie menghubunginya, tetapi Maddie tidak mau mengangkat. Sampai akhirnya Maddie mematikan teleponnya. Sehingga Adam, pacarnya Maddie, mendatangi ke rumah. Mereka pun membahas tentang bayi yang dikandung Maddie. Adam tidak mau menikahi Maddie dikarenakan dia sudah punya istri dan memiliki 2 anak. Sontak saja Maddie pun kecewa karena Adam tidak pernah bilang itu sebelumnya. Kembali kepada Kim, di sini Kim menerima telepon dan langsung memberitahukan kepada krunya bahwa tornado itu datang kepadanya, sehingga dia membunyikan alarm bahaya. Orang-orang di Heartland pun mulai menyelamatkan diri masuk ke dalam bunker dan mereka mempunyai waktu 13 menit untuk menyelamatkan diri. Kembali kepada Anna, di sini Anna yang selaku karyawan hotel memberitahukan tamunya untuk keluar kamar karena ada tornado. Di sisi lain, Carlos yang sedang dalam mobil malah terkena hujan es dan mengakibatkan kaca mobil pun pecah. Kembali kepada Anna, di sini Anna mengajak para tamu untuk masuk ke dalam sebuah pendingin. Di sisi lain, Peyton melihat ayahnya yang membawakan berita di TV tentang tornado. Setelah itu, TV pun mati. Peyton malah keluar dan melihat tornado itu. Untungnya tidak lama kemudian Maddie keburu membawanya masuk. Tetapi mereka tidak keburu bersembunyi karena tornado itu keburu menghancurkan kaca dan rumahnya. Anak dan tamu hotel pun semuanya panik karena mereka takut pendingin itu tidak bisa menahan badai tornado itu. Singkat cerita, badai pun berlalu. Setelah kejadian itu pun Brad memberitakan dampak dari tornado itu yang sudah meluluhlantahkan rumahnya, sehingga Brad memutuskan untuk mencari keluarganya. Di sini Daniel, Luke, dan lainnya pun keluar dari bunker dan melihat sekitar sudah rata dengan tanah. Di sisi lain, tangan Carlos terjepit karena mobilnya terbalik. Carlos pun berusaha mengeluarkan tangannya yang terluka itu dan akhirnya dia pun berhasil. Setelah itu dia mencoba keluar dari mobil itu dan mencari Anna, tetapi dia malah bertemu dengan pemilik hotel tempat Anna bekerja. Bapak itu pun mengikat tangan Carlos dengan jaketnya agar tidak banyak keluar darah. Anna dan lainnya mulai keluar dari sana dan mencoba mencari seseorang yang masih hidup. Tidak lama kemudian Kim datang. Kim dan krunya pun membuat posko di sana untuk membantu orang yang terluka. Di sisi lain, Luke dan ibunya mencari-cari ayahnya dan akhirnya ayahnya itu ketemu dalam keadaan pingsan. Kembali kepada anak yang mendengar suara bayi dalam reruntuhan, dia pun membawanya. Di sini Jess menemukan Maddie anaknya dalam keadaan terluka dan pingsan sehingga Maddie dibawa ke posko. Tidak lama kemudian Brad datang dan kaget dengan kondisi tempat tinggalnya yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Setelah itu Brad membawa Carlos dan lainnya ke posko darurat. Di posko pun sudah banyak korban yang berdatangan. Ketika Kim melihat Maddie selamat, tetapi Kim tidak melihat anaknya yang bernama Peyton. Dia pun langsung panik dan mencari-cari anaknya dalam reruntuhan itu. Kembali kepada anak yang menyerahkan bayi itu ke posko. Tidak lama kemudian Carlos datang sehingga Anna bertemu kembali dengan Carlos. Di sisi lain, Peyton mulai sadar dan melihat ada ibunya di luar, sehingga Peyton pun memanggil-manggil ibunya itu, dan akhirnya Kim mendengarnya dan mengeluarkan Peyton. Kim pun sangat senang karena Peyton masih hidup dan selamat. Tidak lama kemudian, Brad pun datang dan mereka pun bersama kembali. Dan setelah itu film pun tamat. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.